Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sin Religi. Ini adalah podcast pertama Sin Religi untuk sebuah program yang disebut EduSeri. Pertama-tama kita kenalan dulu nih, Pak. Kita kenalan dulu. Apa sih Sin Religi? Sin Religi itu UKM. Kita unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang per MTQ-an, Musabaqah Tilawatil Quran. Kita di sana berkumpul atlet-atlet MTQ, baik dari seni Qurani maupun seni Islami, dan ini adalah salah satu upaya kami untuk memperkenalkan SR lebih lanjut. SR, EduSeri. EduSeri ini program baru ya. Kita pengen memberikan edukasi kepada mahasiswa-mahasiswa lain, baik SR maupun bukan, tentang apa sih pembinaan-pembinaan yang ada di SR? Bagaimana sih mereka itu? Nah, untuk saat ini topik pertama kita topik pertama kita adalah serba-serbi menghafal Al-Quran. Sebenarnya namanya nggak terlalu bagus ya sebenarnya, tapi kita coba. Nah, dan untuk biar kita bicara tentang Al-Quran, saya sudah membawa dua teman saya, yaitu Mbak Masitoh dan Mas Irfan. Silakan memperkenalkan diri, Mbak Masitoh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Masyitah Nikmatul Arafah, biasa dipanggil Masyitah, dari manajemen UB 2018. Di SR sendiri, saya sebagai penyimak si hakinya. Mustami ya Mbak? Mustami? Iya, Mustami'ah. Mustami'ah, ya Allah lupa saya. Ya, Mas Irfan? Ya, perkenalkan, nama saya Irfan Nurul Faza dari Sistem Informasi 2018 di UKM Seni Religi. Saya sebagai Ketua Bidang Pembinaan Hifdzul Quran. Oke. Tapi kayaknya penjelasannya biodata barusan kurang lengkap rasanya kalau kita nggak itu dulu. Kita nggak buka lebih jauh. Mbak Masito, lahir di Kediri 12 Maret. Betul, Mbak? Iya, benar, 2001. Wah, ini nggak lama barusan ulang tahun nih, Mbak ya. Riwayat pendidikan MI Al-Irsyad Kota Kediri, MTS dan MA mondok di PP Wali Songo Cukir Jombang. Ini Iya, benar. pondok bagus ya Mbak ini ya? Pondok biasa sih. Selain di SR ikut apa nih? Selain di SR? Untuk semester kali ini aktifnya di Forsiling sebagai BPH Departemen Pembinaan dan Kaderisasi. Selain itu di organisasi eksternal HMI FEBUB. Cukup aktif Mbak Mas Itu nih ya? Ya, dibilang aktif. Orang-orang yang bisa menilai. Ya. Kalau dari aku sendiri sih aktif sih sampai ya begitulah. Mbak Masito, ini dong, masa cuma sebagai mustami'ah? Kan ada prestasi. Nah, prestasi dong, disebutin dong. Sebenarnya bisa dilihat sih prestasi yang terbaru di IGSR tahun kemarin. Exposure IGSR ya. Saya sebut aja nih, Mbak Masito malu mau nyebutnya, saya sebut. Juara harapan 3 MHQ 20 Juz MTQN Jawa Timur 2017. Wow. Juara 3 MHQ 10 Juz Winsa. Ini tahun 2015. 15, Mbak? Apa? Tahun 2015 yang di Winsa ya? Iya, itu pas di pondok semua itu. Dan juara 1 MHQ 20 Juz
MTKMN Aceh 2019 tahun lalu, teman-teman. Wow. Kita beralih. Makasih Mbak Masito telah memperkenalkan Iya, diri. Kita beralih ke Irfan. iya sama-sama. Eh, jangan sama-sama dulu, kita belum selesai. Irfan, hal menarik dari Irfan ini adalah beliau adalah alumni dari Pondok Iskariman. Betul loh Irfan? Ya, betul, Mas Farid. Nggak usah Mas Farid, kamu manggil saya biasa. Irfan Iskariman. Dan untuk teman-teman yang belum tahu Pondok Iskariman itu sangat bagus. Dan di sana khusus penghafal Quran ya, Mas? Ya, di sana fokus untuk tahfidzul Quran. Lulus tahun? Lulus tahun 2017 ya. Sama 18. kita. Iya kan? Kalau 17 Ya, kita sama dong. 18 dong? 18. Enggak, saya lulus 17 gitu. Saya masuk 18 UB. Sekarang selain DSR ikut apa nih? Kalau di Brawijaya di kampus saya cuma ikut UKM SR, tapi di luar kampus Menunjukkan ya layar. juga ada. Di luar kampus ngapain, Mas? Ya Di luar kampus ngapain? sebagai pengajar, staf Oh, guru. pengajar. Oh, staf guru tahfidz. Dan karena Mas Irfan malu-malu, saya sebut aja sekolahnya yaitu apa? Pondok Pesantren Tazkiyah di Dau. Itu adalah sekolah bagus dan Mas Irfan salah satu pengajar di sana. Tepuk tangan semuanya, ya Allah, bagus banget. Kita, untuk karena saya sudah membawa dua teman saya ya, alangkah baiknya kita bertanya-tanya tentang menghafal Quran. Mbak Masito, bisa dinyalain mic-nya. Ya udah. Saya pengen tanya beberapa hal nih, normatif aja sih, nggak terlalu aneh kok. Kita pertanyaan-pertanyaan dasar, bisa kan? Bisa ya? Iya bisa. Siapa dulu nih mau jawab? Mas Irfan dulu deh, nggak apa. Van, nanti Ya, gantian ya. Maksudnya Iya gantian bareng-bareng gitu. kalian. oke. Sejak kapan mulai menghafal, Van? Kalau sejak kapannya, ini sebenarnya dari SD udah pernah nyoba-nyoba ngafalin, tapi itu selesai SD baru sampai surat Ad-Duha. Terus lanjut di SMP dapat 5 juz dan baru di Iskarima di SMA. Disitulah baru benar-benar timbul rasa ingin menghafal. Karena melihat dari mungkin memang tempatnya memadai dan juga lingkungan yang mendukung untuk menghafalkan Al-Quran. Di sanalah baru saya bersungguh-sungguh untuk menghafalkan Al-Quran gitu. Karena memang namanya kita dalam bersungguh-sungguh untuk menghafalkan Al-Quran pasti tidak hanya dari dalam diri kita. Dari lingkungan pun harus mendukung. Jadi ketika lingkungan sudah mendukung, barulah timbul rasa benar-benar ingin menghafal Al-Quran. Gitu, Mas. Oke. Makasih. Itu jawaban yang sangat normatif ya. Sangat terstruktur, seolah-olah sudah ada persiapan sebelumnya ya. Ya Allah. Disiapkan, totalitas, Pak. Kalau dilihat nih, Mas Irfan tadi nyebut SD belum serius berarti? Ya, SD SMP belum hanya serius. pendidikan dari kedua orang tua aja sih. Oh, bagus. Ya emang sih pendidikan awal emang dari orang tua. Kalau Mbak Masita? Kalau saya sendiri mulai menghafal itu ya dari ini sih, dari kecil, dari SD, hafalan 30. Karena kayak bukan tuntutan, tapi kewajiban dari orang tua itu seenggaknya lulus SD harus hafal juz 30. Baru habis itu MTS dan MA melanjutin dan selesainya ya kelas 3 MA di Pondok
Wali Songo dulu. Jadi kalau dibandingin ya, Mas Irfan sama Mbak Masito ini sama-sama selesai di kelas 3 SMA, betul? Kalau saya iya. Irfan, Kalau saya 2 SMA, 4 tahun 2 sebenarnya. SMA. Hah? 4 Gimana, tahun. Fan? Di SMA 4 tahun. Oh, jadi ada program persiapan gitu sebelumnya di SMA Ya, ya? tahasus Ah namanya. ya, ya tasus. Buat kalian yang nggak ngerti bahasa Arab, tasus itu apa? Tasus itu artinya apa, Fan? Program khusus lah, persiapan Ya, gitu. ya persiapan. Tahusus. Masa nggak Tahasus. ngerti sih? Nih, ini coba menghafal Al-Quran itu secara sederhana, sulit atau tidak? Siapa dulu nih yang jawab? Irfan. Hmm, sebenarnya ini mungkin bagi teman-teman yang sedang menghafalkan Al-Quran ataupun yang sering mendengar kajian dari ustadz-ustadz tentang motivasi bagaimana dalam menghafal Al-Quran, pasti sering mendengar gitu, bahwasanya Al-Quran ini telah dimudahkan, maka adakah yang ingin mengambilnya dalam surat Al-Qamar diulang-ulang sebanyak 4 kali. Di situ Iya pun iya. terlihat bahwasanya sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Qur'an itu mudah, maka ketika sang pemilik Al-Qur'an itu menjamin bahwasanya Al-Qur'an itu mudah, pasti itu akan terjadi gitu. Akan tetapi kembali pada diri kita masing-masing, apakah kita ingin mengambil kemudahan tersebut. Kalau dibilang sulit Oh, ya oke. sulit, ya kan? Kalau dibilang sulit ya Iya iya. sulit. Karena memang Hmm. bahasa yang asing bagi orang Indonesia, bagi kita yang mungkin terbiasa dengan bahasa-bahasa singkatan, bahasa-bahasa gaul, terus beralih ke bahasa yang majasnya tuh lebih tinggi dari bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya kembali lagi ke diri kita tadi. Ada nggak niat besar dalam diri kita untuk menghafal Al-Quran? Sehingga Al-Quran pun bisa kita hafalkan dengan mudah. Itu kembali pada diri kita masing-masing sih. Sebenarnya. Wow, sebuah jawaban yang sangat bagus ya dari Mas Irfan tentang sulit atau tidak tergantung masing-masing. Kalau Mbak Masito? Saya jadi minder sama jawabannya Mas Irfan. Oh, dia kayak khutbah emang Mbak. Udah gak usah dibandingin. Iya, kalau dari saya sendiri, menghafal Al-Quran itu sulit atau tidak? Jawabannya sama. Allah itu udah ngasih kemudahan. Dalam firman-Nya sendiri udah disebutkan. Walaqad yasarna Al-Quran. Oh itu? Ya itu pokoknya. Ya itu. Betul ya. Kalau kata Sarna Lidikri. Oke. Tergantung masing-masing juga. Ya, tergantung masing-masing. Kalau dari awal dirinya mulai menghafal Al-Quran itu karena punya niatan, karena memang semangat motivasinya itu tinggi dari dirinya sendiri terutama dan keluarganya atau lingkungan sekitarnya mendukung, maka menghafal Al-Quran itu jadi easy going gitu, mudah. Tapi kalau misalnya menghafal Al-Quran ini sebuah tuntutan, terus istilahnya himmahnya itu kurang tinggi. Apa tadi? Himmah. Himmah itu apa Mbak? Banyak pendengar kita nggak ngerti nih bahasa Arab. Oh gitu. Himmah itu cita-cita. Jadi kayak motivasi itu. Motivasi menghafal Qurannya kurang tinggi karena tuntutan, ya bakal ngerasa sulit. Oke. Ini berarti kalau Mas Irfan tadi nyebut niat, kalau Mbak Masito bilang semangat, sama aja sih ya. Sebenarnya dua-duanya tuh ini Saling apa namanya? berkorelasi itu. Oke, saling berkorelasi. Intinya semua dari dalam diri sendiri ya. Oke. Iya. Ini nih. Apa motivasi terbesarnya? Kita sudah bicara niat, bicara motivasi. Apa sebenarnya motivasi terbesarnya menghafal Quran? Mas Irfan dulu. Mbak Masito. Mbak Masyita dulu. Motivasi terbesar ya. Teragung, tertinggi. Apa coba?
sebenarnya kan ini ya, Al-Quran sendiri merupakan mukjizat teragung, paling besar yang diturunkan Allah ke nabi-nabinya gitu. Dan menghafal Al-Quran itu kalau dari aku sendiri merupakan amanah yang paling agung di di dunia lah istilahnya. Itu amanah yang paling agung. Dan juga Allah sendiri sudah menjanjikan di sebuah hadis, insya Allah, bahwa seorang penghafal Al-Quran itu bisa memberi syafaat syafaat kepada keluarganya, Syafaat ya. 10 keluarga yang ditakdirkan jadi penghuni neraka gitu. Tapi balik lagi kalau paling Al-Qur'annya itu benar-benar sungguh-sungguh. Kalau misalnya cuman buat sekedar ngafalin habis itu nggak dijaga dengan baik-baik ya sama aja. Kalau Mas Irfan, apa motivasi terbesar? Kalau saya motivasi terbesar ya pengen mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala ridho kepada hambanya, maka apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan dan yang tidak kita inginkan pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya kita menginginkan sesuatu tapi tidak tercapai, husnudzonlah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu yang lebih baik untuk diri kita, maka Allah pasti akan memberikan itu kepada kita semua. Jadi mulailah, niatkanlah menghafal Al-Quran untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah ridha kepada hambanya, maka hal apa yang tidak ingin Ia berikan kepada kita selain yang terbaik. Mungkin itu Mas. Amin. Oke, kita sudah bicara niat, bicara semangat. Apa motivasi terbesarnya kepada Allah? Ini adalah mukjizat paling besar bagi Nabi. Maka ini menghafalnya itu suatu perbuatan yang sangat mulia nih. Kita sudah ada semangat. Apa saja yang perlu disiapkan untuk menghafal Quran? Mbak Masita coba. Apa yang disiapkan sebenarnya hal yang simple, niat yang tadi udah disebutkan, sama motivasi atau himmahnya. Itu aja. Jadi kita perlu bawa Quran nggak nih? Quran? Iya, kita perlu bawa Qurannya nggak? Oh, itu masuk ke ini ya, ke teknis. modal materi lah. Kalau modal materi. Modal materinya sih itu. Modal materi sebenarnya kan banyak. Ya dari Al-Qur'annya, dari tempat yang bisa membantu kita buat ngafalin Al-Qur'an. Habis itu lingkungan yang mendukung, orang tua. Itu sih, itu masuk ke yang materi. Selain yang disebutkan Mbak Masito, Mas Irfan mau nambahin? Itu, saya mau nambahin satu lagi, yaitu Ittiba'ur Rasul. Oh, apa Ittiba'ur Rasul? Ittiba'ur Rasul. Mengikuti Nabi. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melantunkan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, dengan tahsin yang benar. Mungkin kita bisa belajar pada orang yang paham tentang Al-Quran dari kita. Bisa kita menuntut ilmu ke beliau gitu. Maka persiapkan niat, terus himmah ya, sama tahsin tajwidnya itu juga harus diperhatikan. Oke. Iya. Kita sudah ada semangat, kita sudah punya modal-modalnya. Langkah-langkahnya ya kita ini. Berarti kita sudah tinggal menghafal dong, tinggal menghafal Quran. Bagaimana tadi disebutkan, tadi dibilang sama Irfan ya, kita cuma perlu cari guru yang pantas untuk mengajar kita, gitu kan? Ya. Ya Pak ya. Betul.
Ini saya pengen tanya, keadaan yang paling bagus. Tadi kalau kita tanya lingkungan, situasi yang paling bagus untuk menghafal Al-Quran itu seperti apa? Yang mungkin ada ini, terus nggak perlu ada ini gitu. Coba Irfan. Kalau tiap orang pasti berbeda-beda ya. Mungkin ada yang lebih nyaman dengan kondisi yang sepi, terus ada Hmm, yang lebih nyaman dengan kondisi yang bareng-bareng sama teman-teman menghafal gitu. Kalau saya pribadi sendiri, saya lebih nyaman dengan suasana sepi, oke, sendiri gitu, menyendiri gitu. oke. Terus apa lagi? Nggak ada? Ya, itu aja sih. Hmm, sendirian bersama Al-Quran gitu udah bisa Ya, lancar ngapal ya. ya. Sama waktunya Kalau juga mungkin waktu juga berpengaruh juga. waktu waktu yang ideal kayak apa? Waktu ideal sebelum subuh. Oke, Gimana? Itu kan sepi sunyi gitu kan. sebelum subuh berarti Kalau waktu-waktu saya nggak, tahajud ya? Apa? Apa, Mas Orid? Mbak Masih, Apa, Rid? berarti waktu-waktu tahajud gitu ya? Ya setelahnya. Hmm, sebelum subuh itu waktu yang ideal buat menghafal Quran. Kalau Mbak Masih toh? ini nanya waktunya atau bagaimana situasinya atau bagaimana? Ya, macam-macam. Situasi, waktu, keadaan. Kalau dari saya sendiri itu situasi yang cocok buat seorang penghafal Al-Quran. Sebenarnya kan tipe-tipe penghafal Al-Quran sendiri itu macam-macam. Ada Hmm. yang alhamdulillahnya diberikan Allah kemudahan hidayah untuk ngafalin tuh nggak perlu repot, nggak perlu ribet. Jadi kayak misalnya orang-orang pilihan Allah gitu ya, yang contohnya kiai-kiai terdahulu yang bisa ngafalin Al-Quran itu berapa hari doang, atau bisa ngafalin Al-Quran itu karena ilham langsung diturunkan gitu kepada beliaunya. Itu yang kategori orang-orang wali lah istilahnya. Kalau Wow. sedang Waliullah, waliullah. kalau dari manusia biasa ya, kayak kita-kita nih, kalau dari aku sendiri itu yang situasi yang paling menguntungkan itu ketika lingkungan kita semuanya ikut mendukung. Jadi kalau dari saya persoalan waktu, kalau lingkungannya mendukung, misalnya waktu kan kalau Mas Irfan tadi sebelum subuh ya ngafalin apa waktu terbaik menghafalkan. Kalau dari saya sendiri, karena dulu di pondok juga sebenarnya itu sebuah misalnya sebuah sunnah gitu loh. Sebuah sunnah ngafalin Quran tuh yang baik sebelum subuh karena masih sepi dan malaikat itu banyak yang turun, istilahnya rahmat tuh banyak yang datang. Tapi ada banyak juga penghafal-penghafal tuh yang ngerasa malah ngantuk gitu. Jadi sebenarnya lingkungan yang mendukung tuh berpengaruh banget sama orang-orang yang niat ngafalin Al-Quran. Kalau saya sendiri sih biasanya di waktu ini sih, di waktu-waktu biasa, ya waktu ba'da asar atau ba'da maghrib, atau sebelum tidur, gitu. Jadi Lingku, uh, Mbak Masih toh, lingkungannya, lingkungan itu maksudnya ini orang-orang terdekat yang mendukung atau gimana? kalau lingkungan itu, ini sih, kalau pas saya mondok dulu itu, teman-teman banyak ngafalin Al-Quran pas kapan. Nah, atau biasanya ada jadwal-jadwal wajib wajib menghafal atau apa. Nah, kalau dari jadi lingkungan itu bisa dari peraturan yang membawahi dianya atau
teman-temannya, keluarganya. Kan kalau misalnya kita menghafalin Al-Quran, ternyata keluarganya itu pada sibuk sendiri, nggak mendukung, kan sama aja. Oh, iya ngerti. Jadi tergantung Gitu. orang-orang juga ya, orang-orang sekitar gitu ya. Ya, itu yang paling berpengaruh. Kalau Oke. menurut saya. Nggak apa Mbak. Menurut Mbak juga benar kok. Oh, itu menghafal Al-Quran itu yang ideal seperti itu ya. Ternyata kita butuh waktu yang sepi ya. Dan ini emang tipenya berbeda-beda setiap orang. Tapi Mas Irfan bilang kita butuh situasi yang sepi, sedangkan Mbak Wasito kita butuh lingkungan yang kondusif. Ada orang-orang yang ngaji juga gitu Mbak. Iya Gitu ya? sih, kalau iya. Nah, ini pertanyaannya agak tricky sebenarnya. Kalian punya amalan khusus nggak? Mbak Wasito? Amalan ini sih Untuk sebenarnya masuk mendukung amalan amalan khusus khusus. ya, pendukung Iya, ini. Kalau bukan dulu di pondok sih ini minimal lah dalam sehari itu ketika entah itu mengulang atau nambah hafalan, biasanya diwajibin buat tawasul dulu. Jadi ini pendengar kira-kira ngerti tawasul nggak ya? Coba jelasin aja. Barangkali ada yang madhabnya beda, jadi nggak ngerti Ya, tawasul. kayaknya termasuk Mas Irfan dan Mas Fad. Jadi kalau tawasul itu ini sih kirim Al-Fatihah. Sebenarnya sesederhana itu. Kalau biasanya sih dari saya minimal kirim Al-Fatihah ke Nabi Muhammad SAW. Oke. Jadi setiap ngaji gitu dimulai kirim tawasul ke nabi-nabi. Singkatnya sih itu. Kalau misalnya banyak waktu, biasanya agak panjang dikit ke guru-guru kita gitu. Kirim Al-Fatihah aja. Oh, kirim Al-Fatihah ya, sederhananya kita tawasul. Kalau kamu apa Van? Apa amalan khusus? Iya, amalan khusus yang bikin kamu lengket hafalannya apa? Apa ya? Tilawah sih. Iya, tilawah, Trin. Kalau aku Enggak. tilawah itu per hari 3 juz. Jadi semisal tanggal 1, juz 1 sampai juz 3. Minimal tilawah lah. Tanggal 2 dikalikan 3 juz. Juz selanjutnya 4, 5, 6 gitu. Oh, gitu. Jadi Dan ya itu secara apa? praktis bikin kamu tambah kuat hafalan. Ya semakin kita banyak berinteraksi pada Al-Quran, kan kita semakin kangen gitu. Ya, insya Allah lah. Ini teman-teman Cuma murojaah tiap hari itu insya Allah memperkuat hafalan. Ya yang penting deket-deket aja lah sama Al-Quran gitu. Oh, oke. Jadi gak ada sebenarnya amalan-amalannya nggak ada yang khusus ya. Tawasul banyak orang ngelakuin. Ini Irfan gitu. juga nggak ada amalan khusus sebenarnya ya. Ya. Sering-sering bersama Al-Quran. Oh. Naruh Quran di HP juga nggak masalah, deket juga. Deket sama WA, deket sama IG, nggak pernah dibuka. Oh gitu. Nggak, yang dimaksud Irfan bukan kayak gitu ya. Deket itu baca ya Van ya, baca, dengar, berinteraksi. Nanti Quran cuma taruh HP, terus taruh di antara game-game, hilang Qurannya nggak jelas, hilang. Ini nih, kita ke pertanyaan cepat atau pertanyaan IG? Manut. Oke. Manut sama MC. Kita nyoba ke pertanyaan cepat ya. Kalian cuma boleh jawab 1-2 kata aja, nggak boleh lebih. Ini rapid question. Pertanyaan pertama. Ini Mas dulu atau kalian berdua? Saya dulu. Kalian berdua. Ya. Pertanyaan pertama. Menghafal dulu atau akademik dulu? Menghafal dulu. Menghafal. Oke. Kalian kompak ya? Atau emang semua orang jawabannya gini?
Pertanyaan kedua. Karena datengin narasumber yang sama. Oke, pertanyaan kedua. Menghafal pagi sebelum subuh atau malam sebelum tidur? Sebelum subuh. Sebelum tidur. Oke, kita dapat pertanyaan yang beda. Kalian kalau mau ikut Irfan kayak gitu, kalau mau ikut Mas Ito kayak gitu. Ini menghafal surat-surat pendek dahulu atau urut dari satu? Surat-surat pendek dahulu. Urut dari satu. Mbak Mas Ito? Urut dari juz 1. Urut dari juz 1. Kalau Irfan surat-surat pendek dulu ya? Juz 30 baru juz 1. Juz 30 baru juz 1 gitu. Ya. Oke. Nih. Ini pertanyaan yang sudah saya wanti-wanti sebelumnya. Pertanyaan terakhir dari rapid question. Pondok paling bagus untuk menghafal Quran? Ayo. Ini pondok Madrasatul Quran. Ini Mbak Mas Ito nyebut apa? Madrasatul Quran. Pondok sendiri? Bukan. Pondok tetangga itu pondoknya Ketum SR. Oh, Pondok adik pondoknya saya. Oke. Iya, pondok adik saya. Madrasatul Quran Jombang ya? Iya. Kalau Irfan, apa Mbak? Wadi Mubarak. Wadi Mubarak Elkit, betul kan? Ya. Ya, menurut Ya, saya Wadi itu Mubarak. bagus itu. Itu yang Karena di Bogor bukan? Apa ya, di Bogor? Di Bogor. Iya, teman-teman saya juga masuk di sana. Ini selanjutnya di sesi selanjutnya kita ada pertanyaan-pertanyaan dari follower SR. Kemarin kita buka open question. Ini saya lupa kapan. Pokoknya kita sudah buka. Nah, dan sekarang kita tanya ke kalian berdua. Terserah sih siapa yang mau jawab. Tapi kalian harus jawab. Ini dari Ratna Wulida. Tips menghafal, Kak. Siapa yang mau jawab? Mbak Mas Ito. Jangan nunjuk-nunjuk kamu. Gantian deh, ya saya dulu deh. Oke. Tips menghafal. Apa ya? Ini nggak ada spesifiknya kemana atau gimana? Nggak ada ya. Paling orang-orang di IG kan biasanya cuma singkat-singkat. Tips menghafal adalah ya balik sih dari pertanyaan-pertanyaan normatif yang tadi ya. Niatnya dikuatkan dulu. Memperbaiki niat. Terus himmahnya ditinggikan setinggi-tingginya. Setelah itu ini sih mencari lingkungan yang terbaik yang mendukung menghafal. Ya, itu untuk Mbak ini Ratna Wulida pasti perempuan ya? Untuk pertanyaan pertama itu tipsnya. Memperkuat niat, meninggikan himmah dan mencari lingkungan, betul kan? Ini selanjutnya bukan pertanyaan, tapi motivasi buat Irfan kayaknya emang. Apa motivasi? Iya, kata-kata motivasi apa? Kata-kata motivasi, Van. Semangat HGSR, semangat membumikan Al-Quran. Ini sama pesan-pesan sama nggak? Pesan-pesan untuk para penghafal Al-Quran? Maksudnya? Ya. Ini kamu dikasih kata semangat, Van. Apa? Ya, makasih. Siapa itu? Semangat. Semangat. Dari orang yang sama, dari Ratna Wulida. Makasih katanya, Ratna Wulida. Ini pertanyaan selanjutnya. @ibnu_. Mau tahu dong tempat tahfidz Quran buat mahasiswa di mana ya? Jangan jauh-jauh dari UB. Katanya. Kamu Van. Pondok kamu, Red. Cocok. Pondok saya? Iya. Pondok saya? Iya. Pondok saya pondok tahfidz kan? Bukan pondok sebenarnya. Tempat saya itu rumah tahfidz mahasiswa Al-Quran, Darul Quran. Jadi itu masih satu yayasan sama buat para pendengar, teman-teman SR yang pengen ke sana. Buat yang putra ada di Jalan Sunan Muria,
Buat yang Putri ada di Jalan Sunan Kalijaga Dalam, bisa di googling. Kamu apa lagi Van? Eh, Jangan jauh-jauh dari UB katanya. Jangan jauh-jauh dari UB. Ini tempat tahfiz Quran loh, nggak selalu pondok. Pondoknya Ketum itu apa namanya? Pondok ini Bani apa Yusuf. pondoknya Humam? BY. Apa? Bani Yusuf. Oh, Bani Yusuf. Bani Yusuf itu bisa di googling, tapi saya pernah tahu nama jalannya. Untuk Ibnu _ bisa tanya ke Ketum SR. Apa lagi, Pak? Itu yang laki-laki mungkin. Yang perempuan, Mbak Masyito. Mbak Masito, ada nama list pondok yang perempuan? Kalau perempuan sebenarnya banyak banget sih. Kayak rumah-rumah tahfidz gitu. Yang sekarang saya tempati itu rumah Quran, pondok udah masuk pondok sih, rumah Quran Abu Hanifah di daerah Mertojoyo. Tapi itu khusus cewek. Khusus putri ya? Nggak jauh dong dari UB? Nggak, belakang Sardo kok. Belakang Sardo. Ini kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Dari Nabela 18. Rekomendasi rumah Quran yang bisa buat liburan, Kak. Khusus liburan, di mana? Khusus liburan. Ya. Khusus liburan. Ini yang cewek apa yang cowok? Cewek ya. Terserah. Kalau yang cowok, Mas Irfan dulu mungkin yang pernah tahu kalau. Berarti orang ini cuma buat liburan, Van. Dia tuh libur kuliah, habis itu waktu kosong 3 bulan, 2 bulan, pengen mondok gitu. Gimana? Pesantren kilat gitu kan? Iya, dia nanya kayak gitu kayaknya. Mana ya? Sebenarnya kalau pesantren kilat itu kan banyak. Kalau misalnya mau nyari yang daerah Malang sih, biasanya di rumah-rumah Quran itu rumah Quran yang basicnya pondok itu malah kalau pas liburan kuliah mereka nggak libur. Kalau pondok pasti tahu sih. Kalau misalnya mau nyari yang luar Malang, kan untuk ngisi liburan ya. Iya. Banyak juga misalnya rumahnya deket daerah apa namanya Jawa Timuran, itu ada di Kediri ada yang kayak rumah Quran pondok Quran kilatan tuh ada di daerah Pare. Itu ada. Oh, oke. Sebenarnya pondok-pondok sih biasanya ini sih asalkan tinggal istilahnya sowan gitu ke pengasuh pondoknya atau pengasuh rumah Qurannya, kalau mau ikut program tahfidz pas liburan pastinya banyak yang nyediain. Oke. Berarti sebenarnya ini ya, bisa sowan sendiri terus mondok bentar gitu bisa ya? Bisa. Kalau pondok kan fleksibel, nggak serumit masuk kuliah kan. Oke. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ba_Ima, beasiswa katanya. Cuma ngomong beasiswa, gak ada yang lain. Apa coba? Beasiswa Quran. Van? Beasiswa. Ya, terserah. Basnas. Sebenarnya banyak sih. Itu ini sih. Gimana? Ini yang mau ngomong dulu siapa? Coba Mbak Masito. Kalau dari saya sendiri itu sebenarnya ada beberapa adik tingkat juga yang sama-sama ngafalin Quran, sama-sama masuk UB. Nanya gimana Kak biar dapat beasiswa itu, apalagi kita yang notabene-nya ngafalin Quran.
Sebenarnya gini sih, ngafalin Al-Quran itu niatnya juga harus bener kan. Jadi kalau misalnya ada yang kepingin masuk kampus negeri, terus kepingin dapat beasiswa di sana karena dia ngafalin Al-Quran, kalau menurut saya itu suatu yang perlu dibenarkan, maksudnya perlu diluruskan gitu loh. Kalau dari pengalaman saya sendiri, saya nggak pernah nyari beasiswa. Saya masuk kampus pun bukan karena pingin nyari kampus yang favorit gitu di UB. Nggak tahu, asalkan kita yakin aja sama Al-Quran, apapun yang memang nantinya jadi rezeki kita itu datang gitu. Secara tiba-tiba. Ya. Subhanallah, subhanallah. Jadi kalau beasiswa, kalau saya sendiri itu saya dapat PPA, tapi karena ini kemarin dikenal sama dekanat karena udah juara di MTKMN itu akhirnya dapat PPA. Jadi kayak alhamdulillah gitu. Ya kalau bagus kalian jaga Al-Quran, maka rezeki itu datang sendiri. Nggak dapat beasiswa, barangkali kayak Mas Irfan jadi staf pengajar di Taskia tuh, sekolah elit. Itu lebih gede dari beasiswa loh. Pokoknya ya deket-deket lah sama Quran gitu. Gak usah mikir. Nanti rezeki yang lancar sendiri rezeki ya? ngikut gitu. Iya. Ini lanjutnya, ini khusus buat Irfan. Dari Rofiatul _ salam aja buat Mustami Haki, semangat jawab Q&A-nya Kak, katanya. Ya, Rofiatul Hasanah. Semangat juga setorannya. Udah, cuma kasih kata semangat teman-teman. Ya. Oke, selanjutnya dari N Rahimaas. Betul gak nih? Assalamualaikum Kak, untuk maba boleh dong direkomendasiin pondok tahfidz yang bagus. Ini kayaknya udah banyak tadi disebut ya? Iya sih, banyak pol. Ya Kak, kalau misalnya yang cewek itu selain yang tadi aku sebutin tuh ada pondok beberapa anggota Haki yang sekarang dekatnya BY, dekatnya pondoknya Ketum. Apa sih namanya? Dekat pondoknya Umam. Iya, pokoknya deket situ. Terus deket situ juga ada Pondok Fatimiyah kalau nggak salah, itu juga ngafalin Al-Quran. Terus Deki yang cewek yang tadi disebutin Mas Farid. Iya. Itu cewek. Ini pertanyaan dari halo? Ya, halo. Ya. Ini nggak jelas. Ini pertanyaan dari Dewi.Masito. Tips biar semangat murojaah. Mas Irfan, mangga duluan. Tips. Ya, tips. Iya. Ya, tipsnya coba deh teman-teman bayangin ketika kita menghafal Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut tuh nggak cuma sekedar hafalan pernah mampir di dalam diri kita, tapi ya dia benar-benar melengket gitu. Benar-benar dia itu menyatu dengan diri kita sehingga kita pun ketika ingin meninggalkannya pun terasa sangat-sangat berat. Ya, disitulah terasa kenikmatan ingin memurojaah terus untuk melancarkan Al-Quran. Oke. Oh, subhanallah. Ini selanjutnya dari Fafa Naurah, cara ngapal sambil murojaah gimana Kak? Emang beda ya? Kalian ada penjelasan? Ada jawaban? Kalau dari saya ya, cara ngapal sambil murojaah itu ini sih satu kegiatan sebenarnya, cuman pinter-pinter aja bagi waktunya gitu. Kalau misalnya sebenarnya kan nyambung ke pertanyaan sebelumnya, murojaah, semangat buat murojaah. Murojaah itu kalau
saya pernah dengar dari pembina MTQ kalau nggak salah, murojaah itu fardu ain. Jadi dalam menghafalin Al-Quran itu murojaah hukumnya fardu ain, nambah hafalan atau ziyadah itu hukumnya fardu kifayah, istilahnya gitu. Jadi lebih pentingan murojaah Oke. ziyadahnya gitu. Daripada Jadi nambah. mm, Oke. jadi untuk caranya sendiri ya kalau bisa ya dalam sehari misalnya udah punya target satu hari itu minimal bisa ziyadah 1 halaman gitu. Nah, murojaah yang harus lebih dibanyakin. Jadi misalnya untuk intensitas banyaknya murojaah harus lebih banyak, harus lebih diprioritaskan misalnya dalam ngafalin Al-Quran. Oke. Jadi kalau ada yang tanya cara ngapal sambil murojaah gimana Kak? Kamu murojaah dulu gitu ya, daripada ziyadah. Ziyadah nggak apa-apa, cuma lebih penting murojaah gitu ya Mbak? Ya nggak gitu juga sih. Ya kalau gitu nanti gimana ya? Nggak Kalau nambah-nambah gitu, nanti. jadi nggak nambah-nambah, nggak hatam-hatam kan? Nggak nambah-nambah. Berarti kalau ditanya Harus gini, punya target. Ya ini sih. dia punya prioritas gitu. Ya per harinya itu harus punya target. Jadi cara ngafalinnya per hari itu harus punya target. Ziyadah itu minimal berapa ayat atau berapa halaman. Murojaahnya juga gitu. Itu sih yang bisa dilakukan ya. Target. Pinter-pinter bagi waktu berarti ya. Iya. Ini pertanyaan yang tadi kita udah bahas sebenarnya. Dari taufik.am. Rekomendasi saat-saat atau waktu-waktu untuk menghafal Quran. Rekomendasi, kita kasih 3 aja. 3 waktu paling bagus untuk menghafal Quran. Sebelum aja? Tidur. Aku ya. Sebelum tidur, Ya. sebelum subuh, setelah subuh. Oke, itu 3 waktu yang paling pas gitu. Iya. Tapi setiap orang beda-beda, jadi mungkin bisa dicoba dari saran Mas Irfan. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan dari Instastory sudah dijawab semua. Terima kasih kepada pertanyaan-pertanyaannya. Ada 9 orang yang tanya. Terima kasih. Dan begitu pula berakhir podcast pertama dari Senreligi, yaitu EduSeri, Edukasi Senreligi. Ini untuk yang pertama kita bawa teman-teman dari Hifdzil Quran. 1 sudah pernah juara nasional, 1 sedang megang Hifdzil Quran agar tetap berjaya di kompetisi nasional. Makasih Mbak Masito. Closing statement, Red. Nggak ada. Closing statement apa? Oh iya, closing statement coba. Apa? Kamu udah nyiapin ya, makanya minta. Enggak, maksudnya Mas Irfan aja. Oke, Irfan, saya tutup dulu, nanti Irfan closing statement. Terima kasih teman-teman telah membantu saya untuk menjelaskan bagaimana sih menghafal Al-Quran itu. Dan untuk teman-teman yang pertama kali mendengar ini adalah podcast pertama Senreligi, dibawakan oleh saya Farid. Untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irfan, closing statement. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita ingin melakukan suatu kebaikan, kita harus mengetahui alasan dari kebaikan tersebut. Sama halnya seperti alasan mengapa kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran adalah sumber keberkahan, yaitu kebaikan yang terus-menerus. Selama kita bersama Al-Quran, insya Allah kebaikan dalam hidup kita akan terus bertambah.